Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan judul Ahli Waris. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 21 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam perumpamaan tentang kebun anggur, Yesus membawa ke hadapan orang-orang Yahudi keadaan mereka yang sebenarnya. Kepala keluarga melambangkan Tuhan dan kebun anggurnya adalah bangsa Yahudi yang dipagari oleh hukum ilahi yang dimaksudkan dipelihara sebagai umat yang terpisah dan berbeda dari semua bangsa lain di bumi. Menara yang dibangun di kebun anggur melambangkan bait suci mereka. Tuan kebun anggur itu menuntut dari para penggarapnya suatu bagian yang layak dari buah yang dihasilkan. Demikian pula lah Tuhan menuntut orang-orang Yahudi kehidupan yang sesuai dengan hak istimewa, kudus yang telah Dia berikan kepada mereka. Tetapi sebagaimana hamba-hamba yang meminta hasil buah atas nama tuannya dibunuh oleh para penggarap yang tidak setia itu, demikian pula lah orang-orang Yahudi membunuh para nabi yang datang kepada mereka dengan pesan-pesan dari Tuhan. Bukan hanya hamba-hamba tersebut yang ditolak, bahkan ketika Dia mengutus anak tunggalnya kepada mereka yang ditetapkan sebagai ahli waris kebun anggur, orang-orang Yahudi yang angkuh, hamba-hamba yang tidak setia, berpikir untuk memelihara kebun anggur itu bagi diri mereka sendiri dan berpikir untuk mengamankan kehormatan dan keuntungan yang diperoleh darinya. Bernalar di antara mereka sendiri mengatakan ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Dengan demikian Yesus mengungkapkan dalam perumpamaannya maksud gelap orang Yahudi melawan dirinya sendiri. Setelah Yesus melihat mereka menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri dalam hukuman terhadap mereka sebagai para petani yang jahat, Dia memandang mereka dengan kasihan, berseru, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerjaan Allah yang akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Orang-orang Yahudi sering mengulangi kata-kata nubuat ini saat mengajar orang-orang di rumah ibadat, menerapkan pada Mesias yang akan datang. Tetapi Yesus menghubungkan ahli waris yang dibunuh secara kejam itu dengan batu yang ditolak oleh para tukang bangunan.
tetapi yang akhirnya menjadi batu penjuru dari seluruh bangunan itu. Kristus sendirilah yang mendirikan sistem peribadatan Yahudi, fondasi utama dari bait suci yang mahal, lambang yang ditunjukkan oleh semua upacara pengorbanan. Disalin dari buku The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 34 hingga 35. Renungkan lebih dalam, adakah saya suatu hari nanti akan menolak anak Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.